Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran sekolah sahabat ke-8 dengan judul Menggenapi Nubuatan-Nubuatan Perjanjian Lama. Dari 7 pelajaran sebelumnya, penekanan pelajaran kita adalah Yesus adalah Mesias. Dari mana kita tahu hal itu? Pertama adalah pengakuan Yesus tentang dirinya, kemudian dari apa yang Yesus lakukan, dan kemudian yang ketiga, dari pernyataan orang lain tentang Yesus. Dan untuk pelajaran yang ke-8 ini kita akan melihat bahwa kitab suci dalam hal ini perjanjian lama juga menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias. Saya membagi pelajaran ini ke dalam 3 bagian untuk memudahkan kita memahami pelajaran ini. Yang pertama adalah tanda unik dari Yohanes tentang Yesus adalah Mesias, fokus pelajaran pada hari Minggu. Kemudian yang kedua, nubuatan perjanjian lama tentang Yesus, fokus pelajaran hari Senin hingga hari Rabu. Dan yang ketiga, penyebab penolakan para pemimpin rohani terhadap Yesus, fokus pelajaran pada hari Kamis. Bagian yang pertama, tanda unik dari Yohanes bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes tidak hanya menulis perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, karena perbuatan yang demikian juga bisa dilakukan oleh nabi yang adalah manusia, dan apalagi juga boleh dilakukan para nabi palsu. Oleh sebab itu ada hal berbeda yang Yohanes perkenalkan tentang Yesus. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Yohanes menuliskan, Yesus adalah anak Allah, bahkan setara dengan Bapa. Apa bukti kesetaraannya? Di ayat 21, Yohanes menuliskan, sebagaimana Bapa, Yesus juga mampu menghidupkan orang mati. Kemudian di ayat yang ke-22, Bapa menyerahkan kepada Yesus kuasa untuk menghakimi. Dan kemudian ayat 37, Bapa bersaksi tentang Yesus dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Bapa dan mereka adalah satu kesatuan. Tanda-tanda seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh Yesus jika ia bukanlah Mesias. Bagian yang kedua, nubuatan dalam perjanjian lama tentang Yesus. Yohanes banyak mengutip ayat di perjanjian lama yang menubuatkan tentang Yesus. Dan karena Yohanes sendiri mendengar bahwa Yesus mengatakan bahwa kitab suci dalam hal ini adalah perjanjian lama memberi kesaksian tentang Yesus, ditulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 39. Mari kita perhatikan tabel ini. Ada Yohanes, peristiwa, dan ada perjanjian lama. Maksudnya adalah Yohanes, kitab Yohanes. Dalam Yohanes 1 ayat 23, peristiwa yang dituliskan adalah Yohanes Pembaptis akan menyediakan jalan bagi Yesus. Hal itu sudah diberitahukan dalam Yesaya 40 ayat 3. Kemudian Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Peristiwanya adalah Yesus mengusir yang berjualan di halaman bait suci. Itu juga sudah diberitahukan dalam Mazmur 69 ayat 10. Yohanes pasal 12 ayat 14 dan 15. Peristiwanya adalah Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai beban yang muda. Sudah diberitahukan dalam Zakaria 9 ayat 9. Kemudian Yohanes 13 ayat 18. Orang terdekatnya akan mengkhianati Yesus. Diberitahukan dalam Mazmur pasal 41 ayat 10. Kemudian Yohanes 19 ayat 24. Pakaian Yesus diundi. Diberitahukan dalam Mazmur 22 ayat 19. Yohanes 19 ayat 28. Ketika Yesus haus, ketika disalib, ia diberi minum anggur asam. Ditulis dalam Mazmur 69 ayat 22. Dan juga Yohanes 19 ayat 36. Ketika Yesus disalib, tidak ada tulang-tulangnya yang dipatahkan. Juga sudah diberitahukan dalam Bilangan 9 ayat 12 dan Mazmur 34 ayat 12. Jadi kelahiran, kehidupan, dan kematian Yesus sudah dinubuatkan di kitab perjanjian lama. Ini bukti menakjubkan bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian bagian yang ketiga, penyebab para pemimpin rohani menolak Yesus. Yohanes berupaya untuk menunjukkan sejelas mungkin bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Akan tetapi justru para pemimpin rohani Yahudi menentang Yesus dan memusuhi Yesus. Mengapa demikian? Yesus memberikan alasan mengapa hal itu terjadi. Yohanes pasal 8 ayat 23 katakan, karena mereka berasal dari bawah, sementara Yesus berasal dari atas. Apa maksudnya?
Yesus menekankan bahwa otoritasnya berasal dari sorga. Sementara pemahaman para pemimpin agama Yahudi yang berasal dari bawah, pemikiran mereka didasarkan pada kebijaksanaan manusia yang terikat pada nilai-nilai duniawi saja. Sehingga mereka tidak dapat memahami Yesus yang berasal dari sorga. Bahwa Yesus yang di hadapan mereka adalah Mesias. Itu sebabnya dalam Yesaya 29 ayat 13 katakan, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kemudian Markus 7 ayat 7 katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, jika perintah yang mereka turuti adalah perintah manusia. Ini adalah teguran yang nyata-nyata kepada para pemimpin Yahudi atau pada siapa saja yang dengan mulut mengaku percaya kepada Yesus, akan tetapi pada kenyataannya mereka menolak kehadiran Yesus sebagai Mesias. Kita harus mendengarkan ajakan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya, Yesus mengajak kita untuk mempercayainya sebagai Mesias. Karena hanya dengan cara itulah kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Kepercayaan kepada Yesus adalah satu-satunya cara agar kita dapat beralih dari pemikiran dunia bawah ini kepada pemikiran tentang kekekalan yang berasal dari atas. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini. Ketika Anda mempelajarinya secara pribadi, maka Anda akan mendapat gambaran yang lebih luas, yang lebih lengkap dari pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.